kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Berapa minggu kita tidak bersuara? Ini lagi musim kemarau ya Bu ya? Banyak radang, banyak batuk pilek. Saya juga lagi pilek. Iya betul. Lagi pening. Ada yang pening di sini? Ada. Ya, banyak minum air putih, air hangat, suam-suam kuku. Jadi kalau radang nggak boleh terlalu panas, nggak boleh terlalu dingin. Air hangat aja. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Taklim Nurul Huda Mama Hajah Dewi beserta Bunda Hajah Ade dan keluarga yang alhamdulillah baru saja pulang dari tanah suci. Doanya Bunda, doanya Om Bos Saiful masih diijabah oleh Allah. Ibu-ibu yang belum minta doa dulu sama Bunda. Dan oke, udah. Alhamdulillah. Semoga keluarga besar Bapak Haji Saiful Adi Cahyono Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan, rezeki yang halal yang melimpah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hidupnya husnul khatimah. Yang saya muliakan ibu-ibu semua di sini, khususnya pengurus Majelis Taklim Nurul Huda 2 yang alhamdulillah tidak pernah menyerah, selalu semangat, selalu istiqomah. Semoga Allah selalu berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, khususnya untuk pengurus, umumnya untuk ibu-ibu semua yang ngaji di Majelis Taklim Nurul Huda. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita kemarin, adab haji. Udah selesai belum? Baru 3 kayaknya. Kebetulan nanti hari Selasa itu jatuh Muharram. Nanti kita singgung sedikit ya Bu ya. Yang banyak biar tuntas. Ya, kemarin kayaknya belum selesai itu adab haji ya, baru 3 terakhir ini penutupan. Jadi karena bulannya nanti besok udah berganti, bukan bulan haji lagi. Ini kan masih bulan haji ya Bu? Ya, nanti besok kita menyambut bulan Muharram. Muharram juga salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena di situ nanti banyak sejarah membuktikan, banyak kisah hijrahnya Rasul beserta para sahabat Rasul, perjuangannya Rasulullah. Nih Bu, ini mau bulan Muharram, siap-siap hijrah. Udah siap belum? Ibu kalau mau hijrah, apa itu hijrah? Hijrah itu apa? Boleh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi makna hijrah itu luas, khususnya di dalam Islam. Hijrah itu bukan hanya ibu pindah dari Kosambi ke kampung misalnya Rawaburu, bukan. Tapi batin ibu juga yang tadinya kotor, yang tadinya banyak kesalahan. Hijrah, lahirnya hijrah, batinnya juga hijrah. Sehingga nanti kita akan ketemu makna hijrah yang sebenarnya. Ibu kalau pindah rumah aja tapi hatinya nggak pindah, nggak betah, nggak enak. Yang ada malah makin ruwet, pindah malah makin ruwet. Ada, iya. Jadi hijrah itu bukan hanya
pindahnya jasad, tapi juga batin kita pindah kepada yang lebih baik. Jadi kemarin kita bahas haji, ini kelarin sedikit dulu. Nanti besok bahas nanti Muharram, mungkin banyaknya keistimewaan Muharram. Jadi ibu persiapkan saja, karena Muharram ini bulan yang salah satu suci. Sebenarnya semua bulan ya Bu, kita harus terus berubah, kita harus terus menjadi lebih baik lagi. Kita harus terus konsisten taat kepada Allah, karena khawatir ketika kita tidak konsisten, tidak membiasakan untuk berbuat yang baik, nanti meninggalnya bukan husnul khotimah, nanti jadinya su'ul khotimah. Karena husnul khotimah itu dirangkai, husnul khotimah itu harus ditata. Gak bisa ibu tiba-tiba mau mati, mau meninggal husnul khotimah kalau nggak ditata dari sekarang. Kalau biasanya mabuk-mabukan, biasanya maksiat, biasanya ngomongin orang, yang ada meninggalnya juga biasanya seperti itu. Beda dengan orang biasa ngaji, biasa ngomongnya baik sama tetangga, sama orang tua berbakti, insya Allah meninggalnya juga pada saat yang baik seperti dia kebiasaannya setiap hari. Bu, ini romannya ngantuk amat. Apa saya ngomongnya terlalu lembut? Saya terlalu lembut, udah gitu lagi pening lagi nih. Jadinya ibu keikutan kayak ngantuk. Semangat ya Bu ya. Ya, usah terlalu serius. Jadi bulan haji kemarin kita tuntaskan nih. Kemarin adabnya yang pertama nafkahnya halal. Bu, yang pertama nafkahnya halal. Yang kedua meluaskan bekal atau hatinya baik atau selalu dermawan, dengan catatan tidak boleh terlalu pelit, tidak juga terlalu israf atau berlebihan. Yang ketiga meninggalkan ropas. Ropas itu ngomong yang nggak baik, ngomong keji, Bu, ngomong keji ditinggalkan. Ya, terus ngomong fusuk, maksiat. Fasik itu kalau di dalam kitab tafsir Jalalain, nanti karangan ada 2 jalan. Tafsir Jalalain pernah baca nggak Bu? Nanti fasik itu dalam Al-Quran ada banyak diulang. Tafsirnya itu kalau menurut tafsir Jalalain, fasik itu orang yang selalu berbuat maksiat, walaupun maksiat itu kecil, tapi dia nggak malu. Maksiatnya kecil tapi dia nggak malu, dia lakukan secara terangan. Itu namanya fasik. Ibu ngambil kemarin daun pandan orang, nggak malu, terus saja besoknya ngambil lagi, nggak bilang, itu namanya fasik. Nah, jidal juga nggak boleh. Saling berdebat di bulan haji nggak boleh. Jadi jidal ini berdebat yang tidak baik. Kita lanjutkan yang keempat, kelima, keenam, 3 lagi, sedikit aja ya Bu ya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baiti wal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan mu'alif hadzal kitab al-alam al-marhum Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Jadi yang keempat, ar-rabi'u ayyajtani bazziya al-mutrafina al-mutakabbirin. Udah belum ya Bu ya? Udah habis belum ya? Belum. Ada yang sampai bergaya berlebihan. Oh iya, itu berarti kemarin udah yang keempat, menjauhkan dari gaya yang berlebihan atau melampaui batas, itu sudah ya Bu ya. Yang kelima, ayyarfaqa bidabbati, sayang terhadap kendaraan. Ini udah juga ya Bu ya? Berarti udah Jangan semua. membebankan kendaraan. Yang keenam, asadisu ayataqarraba bi iraqati damin, udah ya? Menyembelih. Udah belum? Yang menyembelih belum. Yang menyembelih belum. Nah, yang keenam, adabnya ayataqarraba bi iraqati damin wa ilam yakun wajiban alaih, bahwa takarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Bu, jadi ini sebentar lagi bulan hajian udah ditutup. Ibu sudah belum dekat sama Allah? Ibu sudah berusaha belum di bulan ini apa yang berubah dari bulan sebelum haji? Udah belum? Apa masih sama aja? Neng, masih sama aja, subuhnya masih kesiangan. Neng, kayaknya masih sama aja, zuhurnya masih males-males. Kayaknya masih sama aja, asarnya kayaknya kalau habis pulang kerja masih kecapean. Kayaknya masih sama aja dan yang habis maghrib nggak buka Quran. Harusnya sebelum datangnya bulan Muharram, Bu, ini kesempatan ibu untuk takarrub kepada Allah. Karena ibaratnya ini kalau langit, kalau pintunya lagi terbuka. Pintunya lagi terbuka. Nanti ketika bulan haji tutup, ibu tinggal hijrah. Nah, ini nanti nyambung. Jadi bulan haji lanjut ke bulan Muharram. Kalau ibu memaknai setiap bulannya dengan baik, insya Allah nanti jadi insan kamil. Paling tidak kalau nggak bisa insan kamil itu manusia yang sempurna. Kalau nggak bisa seperti Rasulullah, paling tidak kita di bawahnya dah. Nggak bisa di bawah Rasulullah, di bawah para sahabat. Nggak bisa di bawah para sahabat, di bawah para tabiin. Masih nggak bisa paling tidak di bawah orang soleh. Jangan di bawah orang toleh. Ya Bu ya. Jadi ini bulan haji bentar lagi mau udahan. Jangan lupa adabnya yang terakhir, takarrub kepada Allah. Banyakin takarrub kepada Allah. Nanti kita Muharram tinggal hijrah. Kalau hijrah, kalau niatnya belum takarrub kepada Allah, awalnya tujuannya bukan takarrub kepada Allah, nanti hijrahnya jadinya nggak bagus, Bu. Kalau hijrah, nah ibu ceritanya mau berangkat kemana? Pulang kampung, mau pulang kampung, atau mau pergi lah, mau pergi jauh. Ini awal tahun ibu mau hijrah, otomatis di bulan hajian ini ibu harus banyak bekalnya. Ini salah satunya takarrub kepada Allah. Kalau hatinya sudah dekat sama Allah, hijrahnya nggak akan ruwet. Ibu kalau hatinya belum dekat sama Allah, belum minta pertolongan pada Allah, itu hijrahnya bingung. Neng, bulan hijrah mau hijrah kemana ya? Bingung. Bulan hijrah Muharram harusnya kita hijrah dari yang kotor kepada yang bersih, dari yang tidak baik kepada yang baik. Tapi karena nggak ada pegangannya bingung. Makanya coba di bulan hajian ini ditutup dengan yang baik-baik. Ibu nggak biasa sholat tahajud, sekarang minimal tahajud 2 rakaat. Kalau berat tahajud, minimal sholat witir, malam witir 1 rakaat. Karena sholat witir itu sama nilainya seperti ibu sholat malam. Kalau ibu nggak bisa sholat witir malam, Bu, itu sholat zuhur kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Qobliyah zuhur minimal 2 rakaat, sempurnanya 4 rakaat. Sempurnanya
namanya 4 rakaat 1 kali salam. Nah, kalau qobliyah zuhur tanpa tasyahud awal sunnahnya. Bu. Jadi baru tahu kalau udah tahu. Minimal 2 rakaat, sempurnanya qobliyah zuhur itu 4 rakaat. Kalau qobliyah subuh kan 2 rakaat. Ibu 2 rakaat qobliyah subuh sama nilainya seperti ibu dapat dunia dan seisinya. Amin ya rabbal alamin. Qobliyah. Kalau saya lagi haid, tadi subuh qobliyah nggak? Ibu dapat harta 1 miliar dibandingkan ibu tadi qobliyah subuh, itu masih banyak pahalanya qobliyah subuh tadi. Karena qobliyah subuh itu kata Rasul bagaikan ibu punya dunia dan seisinya. Saking beratnya qobliyah subuh. Berat. Padahal 2 rakaat. Tapi berat. Kenapa Neng berat? Ya Allah Bu, jangan kan qobliyah subuh, subuhnya aja berat. Apalagi tahajud Neng, berat. Apalagi malamnya habis lembur, berat. Apalagi anaknya masih baik, tidurnya masih begadang, itu biasanya digodanya subuh berat. Padahal qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu qobliyahnya. Apalagi sholat subuhnya. Makanya nanti dalam riwayat dikatakan sebelum datangnya hari kiamat itu nanti ada namanya debu. Ada debu yang mematikan orang mukmin. Cirinya apa? Orang mukmin itu dia nggak bakal sampai hari kiamat. Sebelum kiamat Allah sudah kasih sayang dong. Diberikan tadi debu, gurab-gurabnya yang ini yang bisa mematikan orang mukmin. Karena jangan sampai orang mukmin itu nanti ketemu Dajjal. Jangan sampai orang mukmin itu nanti ketemu hari kiamat yang huru-haranya sangat susah. Cirinya apa, Bu? Cirinya apa? Orang mukmin itu cirinya dia selalu sholat subuh, gak pernah ketinggalan sholat subuh. Kalau kita suka ketinggalan sholat subuh, berarti mukminnya masih setengah-setengah. Ini sholat subuh kan berat Bu ya, berat. Tapi Neng kalau kerja mah, kerja mah beda. Biasanya kalau kerja mah ibu dari subuh udah bangun. Kalau libur. Tapi kalau yang sudah istiqomah, nih ada ibu-ibu, jadi usia kematangan dalam beragama, kematangan dalam spiritual itu 40 tahun. Makanya kenapa Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi dan rasul ketika umurnya 40 tahun. Padahal Rasul dari kecilnya udah akhlaknya mulia. Padahal Rasul dari kecilnya punya ilmunya udah banyak. Padahal Rasul dari kecilnya beliau sudah sangat berbakti kepada orang tua. Tapi kenapa nggak dari kecil? Nah, dari kecil kan Rasul dididik dulu sama Allah. Sampai usia 40 tahun baru diangkat menjadi nabi dan rasul. Makanya usia 40 tahun itu kalau ibu belajar tasawuf itu menjadi patokan. Apa patokannya? Kalau ibu 40 tahun udah istiqomah, kesananya istiqomah. Kesananya sampai tua, sampai meninggal istiqomah. Kalau 40 tahun udah mapan, kesananya mapan. Tapi kalau 40 tahun subuhnya masih kesiangan, tahajudnya kadang-kadang masih, kadang-kadang enggak. Nah, namanya itu belum istiqomah. Nanti susah tuh. Sampai 40 tahun ke atas susah. Kalau 40 tahun dia udah istiqomah sholat 5 waktunya, insya Allah sampai meninggal sholatnya nggak bakal ditinggal. Jadi ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun, Bu, sudah di atas 40 tahun belum? Apa di atas 17 tahun? Hah? Udah lewat. Nah, ini harusnya sudah bisa istiqomah minimal sholat 5 waktunya. Kalau cewek kan gampang masuk surganya. Sholat 5 waktu, taat sama Allah, taat sama Rasulullah, taat sama suami, beres.
masuk surga. Masalahnya taat sama suami ini susah. Neng, udah gak punya suami, Neng. Iya. Gimana? Ya, Bu. Iya. Terus kalau udah gak punya suami, gimana taatnya sama siapa? Terus punya orang tua nggak? Udah gak ada, Neng. Iya. Udah tinggal sendiri, udah jomblo ini mah. Gimana ini? Ya udah istiqomah ibadah sama Allah sama Rasul, ibadah sama Allah dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Emang kita mau ngapain sih, Bu? Di dunia ini mau ngapain? Ntar pasti mati kan? Pasti mati. Silakan Ibu, wa betagi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kan kata Allah suruh cari negeri akhirat, tapi jangan lupa juga bagian di dunia. Itu sunnah. Ibu bekerja nyari nafkah atau mengurus anak itu masuk dalam ibadah. Jangan dikata sia-sia, Neng. Sehari-hari kayaknya nyuci mulu, ngepel mulu, masak mulu, gosok. Kayaknya waktu sia-sia amat. Enggak sia-sia, itu semua adalah ibadah kalau diniatkan ibadah. Bu, Ibu kalau nyapu niatnya apa? Hah? Bersih-bersih apa? Apa nggak niat? Udah nyapu mah nyapu aja, yang penting rumah bersih. Ini saya diajarin sama guru saya. Kalau nyapu, Bu, kalau bebersih, nyuci piring, nyapu, ngepel, jangan lupa niatin untuk bersihin hati. Jadi yang bersih bukan hanya rumah, tapi hati ibu nyambung. Bu, ada kolerasi di situ. Ada hubungannya antara bersih lahir dan batin. Bu, besok-besok kalau nyapu niat. Bu, besok-besok kalau nyapu niat. Apa niatnya? Bersihin lahir batin. Bismillah lillahi ta'ala. Ya Allah, niat aku untuk membersihkan lahir dan batin. Masya Allah. Itu nyapu 40 hari, kalau diniatin kayak gitu hati ibu jadi lembut. Nyapunya sambil marah-marah. Gimana mau niat? Neng, orang nyapu ada anak, gak pakai sendal, habis becek-becekan ke rumah. Oh, gimana sih Bang? Mau udah capek-capek. Dikotorin lagi. Itu bagaimana mau ngebersihin hati? Masih ada keluhnya, udah capek. Emang capek ya, Bu ya? Capek pakai diomong, tambah capek jadi. Tambah ruwet jadi. Jadi di bulan haji ini jangan sampai ketinggalan tutup dengan takarrub kepada Allah. Salah satunya kalau di sini apa? Bi'iraqati damin, dengan mengucurkan darah. Wa illam yakun wajiban alaihi, sekalipun tidak wajib atas semua. Bu, jadi mengucurkan darah ini dalam artian ibu berkurban. Kalau kemarin nggak bisa kurban sapi limosin kayak Om Bos Ipul, ibu kurban apa kek? Asal jangan korban perasaan aja. Ibu punyanya apa di rumah, korbanin. Jadi saya belajar berkorbannya anak. Walaupun anak saya bukan disembelih seperti Ismail, seperti Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tapi saya berkorban. Anak saya yang pertama umur 5 tahun lebih, nanti Agustus 6 tahun saya korbankan untuk pesantren. Berat nggak, Bu? Ya Allah, biasanya sama kita sedih. Terus saya nggak bisa tidur. Dia mau masuk pondok jadi saya yang anaknya biasa aja. Udah, saya tawakal kepada Allah, ikhlas. Anak saya di pondok mau bagaimanapun, saya niat mondokin anak untuk biar dia akhlaknya lebih bagus, biar dia ibadahnya lebih istiqomah.
pokoknya untuk kebaikan dirinya dan untuk kebaikan agama. Udah tawarkan, saya nggak boleh ngubungin tuh 40 hari. Kalau saya mau kayak gimana kayak 40 hari nggak boleh tengokin dulu. Makanya ibu kalau nengokin kalau mau nengokin anak 40 hari pertama jangan ditengokin. Saya udah sepakat sama suami. Pokoknya 40 hari pertama ikhtiarnya riadohnya bukan hanya anak yang mondok, tapi kita orang tua di rumah hatinya ikut mondok. Ibu kalau mondokin anak di rumah hatinya ikut mondok. Gimana caranya hatinya ikut mondok? Kalau hatinya ikut mondok berarti doain. Kalau habis ba'da maghrib tuh minimal sekali Fatihah, atau kalau bisa 41 kali tuh jasanya 41 kali Fatihah khusus untuk anak kita yang mondok. Jadi nanti anaknya mondoknya gampang. Jadi ibu ngedidik dari rumah dengan doa, bukan lepas begitu aja. Ibu mah mondokin anak udah lepas aja, ibunya nggak riado, ibunya nggak ada nggak mondokin hatinya juga, atau anaknya nanti nggak jadi. Jadi mondokin anak, ibunya ikut mondok, bukan mondok ke sono, ikut mondok, doain anaknya tuh minimal ba'da sholat Fatihah, atau ba'da maghrib Fatihah 41 kali, atau sholawat sebanyak-banyaknya ya Bu ya, agar nanti jadi anaknya insya Allah. Ini mah kadang-kadang mondok main titipin aja sama gurunya, udah kagak didoain, kagak dipikirin. Anak mau kayak gimana juga, mau nakal dipanggil aja kagak mau ngelawak udah aja. Jadi ibunya juga ikut, terutama ini ibu ini doanya seperti doa Nabi kepada umatnya, itu pasti dijawab. Jadi ibu jangan doain yang jelek-jelek sama anaknya. Jangan doain yang jelek-jelek, itu maksudnya apa? Kalau ngomong anaknya bandel, jangan dikatain yang jelek, itu doa itu. Ya Bu ya, riadoh. Ya, lanjut dah. Jadi yang terakhir adabnya takarub. Takarub dengan berkurban, tadi menyembelih. Kalau nggak bisa, kurban apa saja yang ibu bisa. Ibu berkurban, misalnya berkurban waktu untuk taat kepada Allah. Ibu mengurangi jam tidur malam ibu untuk berdoa, untuk bangun malam takarrub kepada Allah. Itu kurban kan? Korban bukan? Korban. Korban apa? Enak nggak tidur? Enakan tidur apa enak sholat? Malam-malam. Enakan tidur. Sepertiga malam itu paling enak tidur. Dibanding jam 10, jam 11, jam 12, itu paling enak tidur itu sepertiga malam. Itu hawanya beda Bu. Kenapa hawanya beda? Karena malaikatnya lagi banyak. Sepertiga malam itu nanti ada pergantian antara malaikat malam dengan malaikat pagi atau siang. Ya Bu ya. Ini satu bahasan tapi banyak. Lanjut yang ketujuh, as-sabiu. Yang ketujuh, ayyakuna tibun nafsi, bahwa adanya jiwa yang baik bima anfaqahu, terhadap apa yang dinafkahkan, min nafaqatin, dari nafkah, wahadin dan sembelih, wa bima asabahu, dan terhadap apa yang terkenanya, min khusranin, daripada kerugian, wa musibatin atau musibah, fi mali, di dalam harta au badani, fi malin au badani, dalam harta atau badan. Bu, jadi gini adabnya, ini tuh kalau dijelaskan sebenarnya panjang. Ibu kadang suka nggak rugi Bu. Gini aja deh, ibu beli kurban atau nyembelih kambing berapa duit? Ada yang 4 juta, ada yang 3,5 juta. Rugi nggak secara kasat mata? Secara kasat mata rugi nih, uang tabungan keluarin, mendingan beli baju bagus kan? Nah, tapi itu sebenarnya jangan
dianggap kerugian. Karena semua yang dikeluarkan, nafkah yang dikeluarkan karena Allah, itu nggak ada yang namanya rugi. Pasti ada balasannya. Bu, pasti ada balasannya. Pasti ada sesuatu yang akan Allah berikan kepada kita. Jadi wa yuqalu, dan dikatakan min alamati qabulil haji, dari ciri diterimanya haji, tarku makana alaihim minal ma'asi. Jadi ciri orang diterimanya hajinya. Ini kalau untuk orang yang berhaji, hajinya diterima. Kalau untuk orang yang belum berhaji, kurbannya diterima. Apa? Tarku makana alaihim minal ma'asi. Dia meninggalkan apa-apa yang ada padanya dari maksiat kepada Allah. Bu, habis bulan haji ini makanya disuruh hijrah untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Emang kalau cewek apa sih nih maksiatnya? Nih Bu, kalau cewek biasanya apa sih ibu-ibu nih maksiatnya? Di rumah musik, tinggalin. Ngomel boleh nggak? Boleh, kalau niatnya untuk kebaikan. Tapi kalau ngomelnya nurutin emosi, itu yang nggak boleh. Makanya kata Rasul, kalau marah itu sama anak, jangan ibu lagi emosi. Jadi kalau lagi emosi pengen marah sama anak, misalnya anaknya bandel, ibu diam dulu, ambil dulu wudhu. Ntar udah reda, baru ibu bilangin, baru ibu ngomel. Kalau udah reda, ngomelnya itu Bu, ngomelnya itu pura-pura atau pura-pura. Nah, itu sebenarnya yang bagus. Kenapa? Karena emosi itu menular. Coba ibu, ada misalnya ibu-ibu lagi pengajian, tiba-tiba ada yang kentut gede, ada yang ketawa satu, ikut nggak ibu ketawa? Ikut. Nah itu emosi menular. Atau misalnya ibu-ibu lagi lagi sedih lah, ada yang melo. Misalnya ada suami orang meninggal, istrinya nangis, diceritain tuh nangis, ibu nular nggak? Kira-kira sedih juga nggak? Itu emosi menular. Makanya kalau ngomelin anak, ibu lagi marah, itu anak ngebalikin. Kenapa ngebalikin? Karena menurut psikologi emosi itu menular. Jadi ibu marah, dia marah. Bagaimana caranya? Caranya ibu marahnya pura-pura, nggak marah beneran. Maka emosi marahnya kepada anak nggak menular, karena itu pura-pura marah tadi. Kok bisa nih pura-pura marah? Kan gitu kalau jadi guru gitu Bu. Jadi kalau anak yang lagi ada nakal, jangan langsung diomelin. Paling tegur aja, nih ayo duduk dulu, nanti ngomelinnya belakangan. Kalau langsung diomelin itu udah pasti emosi. Emosi yang marah. Bakalan anaknya juga emosinya jadi negatif, karena kita ngomelinnya dengan emosi. Kalau kita tenang dulu, kita wudhu dulu, udah reda kan? Kita bilangin itu ngomelinnya bukan emosi. Neng buru-buru, neng mau wudhu dulu. Gak sempet, udah keburu ini aja nih. Iya belajar. Jadi cirinya hajinya diterima. Iya, cirinya hajinya diterima atau ciri ibu bulan haji ini kurban apapun diterima, ibu tarku makan alaihi minal ma'asi, tinggal maksiat udahlah, lebih baik ditinggal. Ikut kegiatan-kegiatan yang positif aja. Oh, yang positif itu. Kalau yang masalah ngerumpi udah tinggal gitu dah. Kalau ngerumpinya untuk progres ke depan lebih baik, bukan ngerumpi ngobrolin bagaimana jadi biar bagaimana caranya biar kita berubah menjadi lebih baik lagi, silakan, jangan ditinggal. Tapi kalau ngegosipin orang ini itu nggak ada habisnya sampai udah tinggalin aja. Terus
wa ayatabaddala bi ikhwani al-batalina ikhwanan salihin. Cirinya apa lagi yang diterima nih? Ibadah yang diterima atau haji yang diterima atau ibu bulan haji ini kurbannya diterima, mengganti dengan ikhwan. Ikhwan itu kawan. Al-batalin yang jelek atau yang buruk, ikhwanan salihin menjadi apa? Ikhwan atau teman yang as-salihin, yang soleh. Ibu udah ganti nih teman. Kalau rata-rata kalau teman di majelis taklim mah soleh-solehah. Iya, karena masih mau ngaji. Orang sejahat apapun, kalau masih mau ngaji, berarti dia masih mau ada perubahan. Walaupun dia sulit untuk menahan hawa nafsunya. Iya. Tapi dia masih ingin mencari ilmu. Itu namanya dia masih ingin hidayah Allah datang kepada dia. Tuh. Ya, tumben ini mic-nya biasanya bagus. Biasanya lancar apa? Yang ini aja, maaf. Tes. Biasanya lancar ya. Ini lebih gede ya? Iya. Jadi ibu, cirinya ibadahnya diterima, ibadah hajinya diterima, atau bulan hajinya ini penuh makna, bulan hajinya ini terlewati dengan penuh hikmah. Yang pertama tadi meninggalkan maksiat. Udah ninggalin belum nih? Ya. Yang kedua, temennya diganti. Kalau nggak bisa ganti temen, ya nggak apa-apa. Maksud ganti temen itu bukan saya berteman sama Bu Iin lalu saya ganti dengan Encang, bukan. Tapi diganti itu dalam artian, ayo sama-sama yang tadinya teman berkumpulnya arah negatif, sekarang ke arah positif. Itu namanya ayyatabaddala bi ikhwani al-batalin, mengganti teman yang jelek atau buruk kepada ikhwanan sholihin, kepada teman yang soleh. Jadi bulan haji ini ingat nih Bu, ibu udah ninggalin maksiat belum? Yang kedua, temennya udah ganti belum? Bukan temen ganti orang, bukan. Maksudnya aktivitasnya. Iya, aktivitasnya diganti nggak ke yang positif. Kalau tadi biasanya ngumpul-ngumpul mencaci maki orang, ngumpul-ngumpul ngejelekin orang, sekarang ngumpul-ngumpul diganti dengan sholawat. Sekarang ngumpul-ngumpul diganti dengan bagaimana progres agar anak kita menjadi baik. Sekarang ngumpul-ngumpul diganti dengan silaturahmi agar memperpanjang usia. Perlu kan silaturahim? Perlu. Diganti. Apalagi cirinya wa bimajalisil lahwi, dan dengan majlis yang tadi senda gurau, wal ghaflah dan lalai, majalisud dzikri wal yaqzati, diganti dengan majlis zikir dan majlis yaqzah. Itu ibu, yaqzah itu bangun malam, majlis bangun malam. Jadi yang tadinya majlis hanya untuk senda gurau, hanya untuk bercanda, akhirnya diganti dengan majlis zikir, artinya saling mengingatkan. Neng atau sahabatku, wahai sahabatku, ayo besok kita menjadi lebih baik lagi. Kita besok jangan terlalu boros. Kita besok saling bersedekah. Kita besok saling mengingatkan. Jadi majlis zikir, wal yaqza, dan majlis yang dia senantiasa bangun malam. Bu, kalau udah masing-masing di rumah, keluarga kan saya sama teman saling bangunin malam. Susah nggak Bu? Nah, temennya biasanya siapa? Suami tuh. Janjian sama suami. Bang, kalau abang bangunin ya. Kalau abang sholat, bangunin. Biar Neng juga sholat. Gitu nggak? Ya alhamdulillah. Kadang-kadang kan suami sholat sendirian aja, istrinya kagak dibangunin. Ibu juga kadang-kadang sholat sendirian aja, suaminya enggak bangunin. Malu Neng kalau bangunin suami, ntar lagi mohon sama Allah nangis, itu diledekin sama suami. Ya kalau bisa tempat sholatnya kalau buat malam mah
ibu di kamar sebelah, suaminya kamar ini. Entah kalau udah mau subuh, suaminya ke masjid atau berjamaah bareng sama suami, monggo. Jadi kalau bisa, kalau para salafus salih itu dia tidak bakal meninggalkan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu salah satu terbukanya tabir, terbukanya hijab. Hijab itu penghalang. Jadi ibu doanya lebih mustajabah yang malam-malam tadi tuh sepertiga malam daripada yang sekarang. Nah, ini pada asar juga. Pada asar juga dijabah sama Allah. Jadi dalam sehari itu ada 4 waktu yang diijabah. Sebelum subuh atau sebelum subuh itu berarti sepertiga malam. Terus ba'da subuh, terus ba'da asar dengan ba'da maghrib. Itu waktu-waktu rawan tuh, Bu. Sebelum subuh ngantuk, habis subuh ngantuk, kalau nggak ada kegiatan, Bu ya, langsung masak, langsung apa? Langsung beres-beres anak sekolah, buru-buru tuh pokoknya tuh. Habis asar baru selesai pulang kerja, apalagi terus ribet lah pokoknya. Habis maghrib, nah biasanya senggang tuh maghrib tuh, kecapean nih. Ya Allah, kapan jadinya? Ya jadi kita tutup bulan haji ini, semoga Allah selalu memberikan kekuatan kita untuk taat kepada Allah. Semoga Allah selalu mendekatkan hati kita kepada Allah. Karena kalau sudah dekat sama Allah, sudah bersama dengan Allah, Allah pasti akan selalu bersama kita. Nggak ada tuh sumpah-sumpah. Makanya para aulia Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak ada namanya takut. Tidak khauf, tidak takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Tidak sedih kalau dunianya hilang, tidak sedih. Tapi tetap maisha itu harus dicari, karena walatan sanasi baka minat dunia. Jangan sampai lupa dengan penghidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 5. Nanti saya mau mengingatkan, ini ibu mau muharraman ya? Iya, insya Allah. Insya Allah.